Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Amsal 31 ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh Amsal 31 ayat 8 yang menekankan tanggung jawab untuk berbicara dan bertindak bagi mereka yang tidak dapat membela diri mereka sendiri. Ayat ini menggugah kita, menantang kita untuk membuka mulut kita, melakukan tindakan, dan membela hak-hak mereka yang tertekan. Jika kita mulai menelusuri latar belakang Amsal 31 ayat 8, ini adalah bagian dari kitab Amsal yang dikenal sebagai bagian dari sastra kebijaksanaan. Amsal kumpulan ajaran moral yang memberikan panduan tentang kehidupan yang bijaksana dan adil. Terkhusus pada Amsal ke-31, pada bab ini merupakan amsal atau suruhan bagi seorang raja yang diberikan nasihat atau ajaran dari seorang ibunya. Nasihat seorang ibu kepada anaknya yang menjadi seorang raja. Tentu, jika kita mengetahui latar belakang nasihat seorang ibu kepada anaknya yang menjadi raja, tentu harapan seorang ibu begitu dalam yang menginginkan anaknya bertumbuh dan bertindak di dalam kebijaksanaan. Pada zaman penulisan Amsal ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat Israel masih memiliki struktur sosial yang hierarkis dan patriarkal. Ada perhatian besar yang ingin diperlihatkan, yaitu keadilan sosial dan perlakuan terhadap mereka yang mungkin dipinggirkan atau termarginalkan. Konsep perlindungan bagi orang-orang yang tertekan dan tidak bersuara sangat penting dalam firman konteks kita hari ini. Memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan atau status untuk membela diri mereka sendiri adalah bagian dari keadilan sosial yang sangat dihargai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kata yang menarik di sini ialah bukalah mulutmu untuk orang bisu. Istilah orang bisu di sini merujuk kepada mereka yang tidak memiliki suara dalam masyarakat, seperti anak-anak, orang miskin, orang yang terpinggirkan, mereka yang mengalami penindasan atau ketidakadilan. Maka ada panggilan bagi kita, panggilan untuk membuka mulut, yang artinya menggunakan suara, bertindak dengan kekuatan kita untuk berbicara dan melakukan pembelaan hak bagi mereka yang bisu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita membaca bahwa hak semua orang yang tertekan di sini, hak semua orang yang merana, bagian ini mengarahkan kita untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang yang terabaikan dalam masyarakat. Artinya, ada tindakan aktif untuk melawan ketidakadilan dan memastikan bahwa ada keadilan yang ditegakkan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk membela diri. Amsal 31 ayat 8 memberikan panduan moral dan sosial yang relevan bagi kita saat ini. Yang relevan bagi semua orang, terkhusus bagi kita yang memiliki posisi kepemimpinan, kekuasaan, pengaruh atau jabatan atau pekerjaan apapun. Ayat ini mengajarkan kita untuk membuka mulut dan berdiri bagi mereka yang tidak memiliki suara, serta memperjuangkan hak dan keadilan bagi semua orang yang tertekan atau tertindas. Ini merupakan panggilan
untuk mendorong setiap orang melakukan tindakan aktif, membela kebenaran, dan melindungi mereka yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari ini, di dalam kasih Kristus melalui firman kehidupan, Amsal 31 ayat 8 memanggil kita untuk lebih dari sekedar menjalani hidup kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak dapat berbicara, membela hak mereka yang tertekan, dan berjuang untuk keadilan bagi semua orang. Kiranya dengan berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, keberanian, dan hikmat untuk memenuhi panggilannya di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita mencerminkan kasih-Nya yang kemudian kita memiliki pengaruh dan dampak yang positif bagi dunia ini, sekitar kita. Dan terlihatlah siapa Allah yang kita sembah dari bagaimana kita bersuara dan bersikap di dalam kedamaian, keadilan bagi setiap orang. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang penuh dengan kasih setia dan adil, kami telah mendengarkan firman-Mu yang memanggil kami untuk bersuara bagi keadilan, bagi setiap orang yang tidak terdengar suaranya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati kami di dalam pekerjaan kami, sehingga kami pun turut serta bekerja, bersuara, dan aktif melakukan yang Engkau panggil, yang Engkau kehendaki bagi kami. Kiranya kami pun bersuara, membela, dan menciptakan yang benar, yang baik, keadilan bagi semua orang, seluruh ciptaan-Mu. Kiranya kami dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP
Tuhanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad bersatulah, kuatkan iman terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah dengan rahmat Tuhan. Kita wujudkan keadilan perdamaian, bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman adil damai sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman adil damai